Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi akan memenuhi tugas statistika sosial, yaitu tentang SEM. Saya akan menjelaskan apa itu Structural Equation Modeling. Structural Equation Modeling atau SEM dikenal dengan beberapa nama lain seperti analisis struktural covariance, analisis variabel latin, dan analisis faktor konfirmatori yang populer dalam penelitian manajemen karena berbagai kelebihannya. SEM adalah metode analisis statistik multivarian. Pengelolaan data SEM berbeda dengan pengolahan data regresi atau analisis jalur. Pengelolaan data SEM lebih kompleks karena SEM dibangun dengan model pengukuran dan model struktural. Definisi berikutnya menyebutkan SEM adalah teknik analisis multivariat yang umum dan sangat bermanfaat yang meliputi versi-versi khusus dalam jumlah metode analisis lainnya sebagai kasus khusus. Definisi lain mengatakan bahwa SEM merupakan teknik statistik yang digunakan untuk membangun dan menguji model statistik yang biasanya dalam bentuk model-model sebab akibat. SEM sebenarnya merupakan teknik hibrida yang meliputi aspek-aspek penegasan atau konfirmatori dari analisis faktor, analisis jalur, dan regresi yang dapat dianggap sebagai kasus-kasus dalam SEM. Adapun fungsi SEM yang pertama memungkinkan adanya asumsi-asumsi yang lebih fleksibel. Yang kedua, menggunakan analisis faktor penegasan atau konfirmatori faktor analisis untuk mengurangi kesalahan pengukuran dengan memiliki banyak indikator dalam satu variabel latin. Yang ketiga, daya tarik interface pemodelan grafis untuk memudahkan penggunaan membaca keluaran hasil analisis. Yang keempat, kemungkinan adanya pengujian model secara keseluruhan daripada koefisien-koefisien secara sendiri-sendiri. Adapun fungsi-fungsi SEM yang lainnya, yang kelima ada kemampuan untuk menguji model-model dengan menggunakan beberapa variabel tergantung. Yang keenam, kemampuan untuk membuat model terhadap variabel-variabel perantara. Yang ketujuh, kemampuan untuk membuat model gangguan kesalahan atau error term. Yang kedelapan, kemampuan untuk menguji koefisien-koefisien di luar antara beberapa kelompok subjek. Structural Equation Model merupakan model simultan. Teknik SEM sebagai perluasan atau gabungan dari beberapa teknik yang serbaguna merupakan jawaban dari permasalahan di atas. SEM adalah sekumpulan model statistik yang memungkinkan sejumlah hubungan yang relatif kompleks untuk diuji secara bersama. Terdiri dari lebih dari satu variabel dependen yang dijelaskan oleh satu atau lebih variabel independen. Variabel dependen secara bersamaan dapat berfungsi sebagai variabel independen untuk hubungan hierarki lainnya, variabel intervening atau variabel moderator. Ini adalah model kasual atau hierarki, model kasual, dan model jalur atau analisis jalur. Ini adalah kombinasi dari analisis faktor dan analisis regresi. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis dalam SEM. Untuk melakukan analisis SEM diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita perlu membuat deskripsi model berdasarkan teori, kemudian menentukan bagaimana konstruk akan diukur, mengumpulkan data, dan kemudian mentransferkan data ke AMOS. Yang kedua, AMOS mencocokkan data dengan model yang ditentukan dan kemudian menghasilkan hasil yang mencakup semua statistik, kecocokan model, dan estimasi parameter. Langkah analisis dalam SEM yang ketiga yaitu Anda memasukkan data biasa berupa matriks kovarian dari variabel yang diukur, seperti nilai soal yang digunakan. Format input lainnya dapat berupa matriks korelasi dan rata-rata mean. Data tersebut dapat berupa data mentah yang kemudian diubah menjadi kovarian dan mean. Yang keempat, evaluasi sesuai kebutuhan penelitian, mencocokkan data dengan model yang dibuat. Hanya keunggulan-keunggulan SEM. Selain tekniknya yang sangat detail, SEM memiliki banyak keunggulan dibandingkan analisis lainnya. Yang pertama, fleksibilitas dalam mengembangkan model. Salah satu keunggulan menggunakan SEM adalah peneliti dapat mengembangkan model fisikometrik dan struktural dari model yang dianalisis.
Dengan cara ini, penguji dapat secara fleksibel mengembangkan proses penelitian tanpa merusak hasil yang diinginkan. Yang membuat SEM fleksibel adalah banyaknya variabel yang dapat dilibatkan. Berbeda dengan regresi yang hanya memiliki satu variabel dependen. Selain itu, analisis ini dapat mengkaji pola hubungan antara variabel yang berbeda. Hal ini memungkinkan beberapa teks dilakukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua, pemeriksaan komprehensif. Keunggulan lain dari SEM adalah mengembangkan lebih lanjut dari konsep teoritis yang digunakan. Pada pengujian tradisional, hal ini tidak dapat dilakukan karena keterbatasan metode yang ada, sehingga hanya sebagian dari konteks yang diuji. Sedangkan dalam SEM, pengujian konteks dilakukan pada konsep yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang akurat. Ketiga, kemampuan untuk menguji hipotesis yang kompleks dan bertingkat. Salah satu alasan untuk menggunakan SEM adalah kemampuan untuk menguji hipotesis dan kompleks yang bertingkat. Proses analisis mencakup kombinasi analisis regresi yang analisis faktor, yang membantu memecahkan model kompleks yang sulit. Meski prosesnya tidak mudah, namun bisa dilakukan. Yang keempat, melakukan error analysis. Jadi jika terjadi error pada saat menganalisis model, error tersebut tidak diabaikan tetapi juga dianalisis. Hal ini untuk mencari akar permasalahan agar error tidak kembali dan memberi hasil yang akurat. Oleh karena itu, SEM sangat cocok untuk menganalisis data survei yang menggunakan banyak asumsi. Meskipun ada banyak keuntungan, analisis SEM sulit dilakukan. Jadi, jika ada kesulitan mengelola data yang kompleks, kami siap membantu. Kami adalah penyedia yang siap mengelola data dari yang sederhana hingga yang kompleks dan multi-level. Anda bisa mendapatkan saran lebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Software SEM yang banyak digunakan saat ini di Indonesia adalah Amos, Lisrel, Tetrad, PLS, dan GCSA. Tentunya, pemilihan software SEM sebagai alat analisis harus diputuskan oleh peneliti sebelum digunakan agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menjadi penting karena jenis software SEM memiliki requirement atau spesifikasi dan ketentuan yang harus dibangun ke dalam fitur model SEM. Pertimbangan utama saat memilih atau menggunakan perangkat lunak adalah jenis SEM yang akan dianalisis. Secara umum ada dua jenis SEM. Yang pertama ada SEM berbasis covariance atau sering disebut CBSEM. Dan yang kedua ada SEM yang berbasis komponen atau variance yang disebut PBSEM. Karena ada dua jenis SEM, peneliti harus memahami beberapa persyaratan saat menggunakan perangkat lunak SEM jenis ini agar hasil pemrosesan konsisten dan akurat. Kesimpulannya, menurut Ghazali, menjelaskan model persamaan struktural adalah generasi kedua teknik analisis multivariat yang memungkinkan peneliti menguji hubungan antar variabel yang kompleks baik rekursif maupun non-rekursif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai keseluruhan model. SEM dapat menguji secara bersama-sama. Yang pertama model struktural, hubungan antara konstruk independen dengan dependen. Yang kedua, model measurement, yaitu hubungan nilai atau loading antara indikator dengan konstruk atau laten. Model kontrol yang kompleks dapat diuji menggunakan SEM. Yang dimaksudkan dengan model kompleks adalah model simultan yang dibentuk oleh lebih dari satu variabel terikat yang dijelaskan oleh satu atau lebih variabel bebas, di mana satu variabel terikat sekaligus merupakan variabel bebas untuk hubungan lain yang dinilai berhasil, seperti variabel mediasi dan variabel moderator. Namun, kelemahan utamanya dari metode ini adalah keterbatasan mereka yang hanya dapat menganalisis satu hubungan pada suatu waktu. Dalam bahasa penelitian terlihat bahwa metode hanya dapat menguji satu variabel dependen terhadap beberapa variabel independen, walaupun sebenarnya terdapat lebih dari satu variabel dependen yang harus dikorelasikan untuk menentukan derajat korelasi.